sahur, tiba-tiba jarumnya terjatuh dan hilang, karena obor penerang juga kebetulan mati. Kemudian Rasulullah datang, sisi rumah pun menjadi terang, karena pancaran dari cahaya wajah Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah akhirnya bisa menemukan kembali jarumnya untuk menjahit. Aisyah berkata, betapa terangnya cahaya dari wajahmu, wahai Rasulullah. Rasulullah menyambung ucapan Siti Aisyah, celakalah bagi mereka yang tidak bisa melihat wajahku. Mendengar ucapan Rasulullah, Siti Aisyah pun bertanya, siapakah mereka yang tidak bisa melihat wajahmu? Orang yang pelit, dia tidak akan bisa melihat wajahku, jawab Rasulullah. Siti Aisyah kembali bertanya, siapakah yang dimaksud orang pelit? Rasulullah SAW pun menjawab, ia adalah orang yang tidak bersolawat ketika mendengar namaku. Dikisahkan dalam kitab Duratun Nasihin, bahwa Rasulullah berkata kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, janganlah kamu tidur sebelum melakukan 4 hal. Yaitu sebelum menghatamkan Al-Quran, sebelum memperoleh syafaat dari para nabi, sebelum membuat seluruh kaum muslimin senang dan ridho kepadamu, dan sebelum melakukan ibadah haji dan umroh. Aisyah kemudian menjawab, wahai Rasulullah, engkau perintahkan aku melakukan 4 perkara yang tidak mampu aku melakukannya. Rasulullah kemudian tersenyum dan menjelaskan, jika kamu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, maka pahalanya sama dengan menghatamkan Al-Quran. Jika kamu membaca solawat kepadaku dan para nabi sebelumku, maka kami semua akan memberikan syafaat kepadamu di hari kiamat kelak. Jika kamu membaca istighfar yang ditujukan untuk orang tua dan seluruh kaum muslimin, maka mereka semua akan ridho kepadamu. Dan jika kamu membaca, subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, maka pahalanya sama dengan melakukan haji dan umroh. Rasulullah merupakan nabi yang paling mulia di sisi Allah, sehingga segala doanya sangatlah mustajab untuk dikabulkan oleh Allah. Namun ada satu doa Rasulullah yang Allah tolak. Suatu ketika Rasulullah bersama para rombongan sahabat melakukan perjalanan melewati bukit. Sesampainya di sana Rasulullah memimpin sholat. Kemudian setelah selesai menunaikan sholat dan berdoa, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, aku memohon kepada Allah atas 3 perkara. Namun satu perkara ditolak oleh Allah. Aku memohon kepada Allah agar tidak membinasakan umatku dengan musim susah berkepanjangan. Allah mengabulkan. Aku memohon agar Allah tidak membinasakan umatku dengan bencana tenggelam seperti yang melanda umat Nabi Nuh. Allah mengabulkan. Namun ketika aku memohon agar Allah tidak membinasakan umatku karena peperangan sesama muslim, Allah menolak dan tidak mengabulkan. Satu ayat yang menggemparkan dunia saat diturunkan, ayat tersebut adalah ayat kursi. Saat ayat kursi sedang diturunkan ke bumi melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, seluruh alam semesta dan seisinya tunduk penuh hormat menyambut kedatangannya. Bahkan, saat Jibril turun ke bumi, ada 70.000 malaikat yang menyertainya. Dikisahkan bahwa saat itu bumi bergetar, maka terjadilah gempa di seluruh muka bumi. Terdengar suara dahsyat yang tak pernah terjadi sebelumnya. Getaran tersebut bahkan mampu melepaskan mahkota di atas kepala para raja. Tak hanya manusia yang mengalami kegemparan, dikisahkan kelompok setan pun turut berlarian menuju pimpinannya, yaitu Azazil. Azazil pimpinan iblis pun memerintahkan setan untuk menelusuri sumber kegemparan tersebut. Tak disangka, asal getaran itu ternyata dari kedatangan ribuan malaikat yang membawa ayat kursi kepada Nabi Muhammad. Maka tak heran jika ayat kursi ini punya manfaat luar biasa besar bagi segenap umat muslim. Para malaikat telah menjelaskan tentang keutamaan bersolawat kepada baginda Rasulullah. Suatu kali Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, kemudian bersabda, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel telah berkata kepadaku. Jibril berkata, wahai Rasulullah, barang siapa yang membaca solawat kepadamu tiap hari sebanyak 10 kali, maka aku akan bimbing tangannya ketika melintasi jembatan di akhirat layaknya secepat kilat yang menyambar. Mikail berkata, barang siapa yang bersolawat kepadamu, akan aku beri mereka minuman di telaga Al-Kausar saat berjumpa denganmu. Israfil berkata, barang siapa yang bersolawat kepadamu, aku akan sujud kepada Allah, dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sebelum Allah mengampuni dosa orang itu. Israel berkata, barang siapa yang bersolawat kepadamu, saat kucabut ruhnya maka aku akan mencabutnya dengan lembut seperti kucabut ruh para nabi. Semoga kita mendapat syafaat baginda Rasulullah kelak.